Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah apabila Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk dapat beribadah di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan wajib tentunya tidak ditinggalkan, dan dengan menambah amalan-amalan sunat yang mudah-mudahan menjadi bekal di timbangan di hari akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Ahad bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2025, dan kita sudah masuk di 1447 Hijriah, yaitu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram dari matla negeri kita Indonesia, dan bertepatan dengan tanggal hari Asyura, yaitu puasa yang disunnahkan oleh Nabi SAW agar kita mendapatkan kemuliaan untuk diampuni dosa setahun yang lalu. Pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan bahasan kita dalam kitab Tajdidul Iman, kitab Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar hafizahumullah taala, melanjutkan nasihat-nasihat para sahabat, nasihat-nasihat dari orang yang terbaik dari manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani manusia yang termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah generasi yang terbaik dari umat Islam sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, khairu hadhil ummah khairu ummati, sebaik-baik umat ini, ya, sebaik-baik manusia qarni, yaitu yang hidup pada zamanku, yaitu generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itulah yang selalu kita sampaikan agar kita selalu berada di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, agar kita berada di jalan yang lurus bagaimana Allah SWT firmankan di dalam Al-Qur'an, wa hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya adalah radhiyallahu anhum maradu'an. Ketika mereka dalam keadaan Islam melihat atau bertemu Rasulullah SAW walaupun sesaat sebentar, kemudian meninggal dalam keadaan Islam, maka mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka telah mendapatkan kemuliaan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang juga selalu kita dengarkan radhiyallahu anhum maradu'an, yaitu mereka adalah para sahabat yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sudah barang pasti nasihat-nasihat para sahabat adalah nasihat yang terbaik dari seluruh nasihat yang ada di bumi ini kepada sesama kaum muslimin. Maka berikut ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain berkaitan dengan masalah tajdidul iman, yaitu bagaimana kita berusaha untuk selalu memperbaharui iman kita. Walaqad kana salaf rahimahullahu minas sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa man ba'dahum wa rahimahumullahu ta'ala ya'nuna bi imanihim inayatan kabiratan wa yahtamuna bihi ihtimaman balighan, wal atharul manqulatu anhum fi tafaqqudil imani wal amali ala taqwiyatihi wa tajdidihi katsiratun. Berkata Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam risalah tulisan beliau ini, beliau mengatakan sesungguhnya adalah para salaf, ya, dimulai dari generasi yang terbaik. Salaf ada artinya pendahulu, as-salafus saleh, yaitu pendahulu kita yang baik, yang saleh. Dimulai dari generasi yang pertama yang telah kita sampaikan tadi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, wa man ba'dahum, begitu juga generasi setelah mereka yang juga terbaik, ya, tentunya setelah para sahabat itu generasi tabi'in, murid dari sahabat, dan generasi setelahnya yang terbaik yaitu muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in,
ya, yang mereka sangat banyak sekali memberikan nasihat kepada kaum muslimin, sehingga ucapan-ucapan mereka tertulis di kitab-kitab para ulama rahimahumullah ta'ala jami'an, yang mereka adalah sangat memberikan perhatian yang besar dalam ucapan, dalam nasihat mereka biimanihim, dan mereka memulai sebenarnya nasihat ini untuk diri mereka pribadi, kemudian untuk supaya diambil manfaatnya untuk generasi setelah mereka, yaitu ya'nuna biimanihim, selalu mereka memperhatikan perhatian yang besar terhadap iman mereka, ya, memiliki perhatian yang sangat besar. Balighan di sini dikatakan adalah sesuatu yang sangat banyak sekali, sesuatu yang sangat besar sekali. Adapun wal asarul manqulah, adapun riwayat-riwayat yang telah dinukil di dalam kitab-kitab para ulama dan telah sampai kepada kita dan bisa kita baca, ya, tentang mereka, tentang nasihat-nasihat mereka berkaitan dengan keimanan, ya, dan berkaitan dengan bagaimana seorang itu harus selalu mencari fi tafaqqudil iman, bagaimana kita terus harus memperhatikan dan introspeksi diri kita, dan kita mencari bagaimana iman kita, bagaimana apa yang kita rasakan dari keimanan kita. Begitu juga bukan hanya mencari saja, tetapi juga wal amali, juga bagaimana kita mendapatkan mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat semangat di dalam beramal, ya, karena mereka mengetahui bahwa amal adalah merupakan faktor terbesar di antara faktor yang lain, yaitu dalam menguatkan iman. Ya, sebagaimana kita mengetahui al-iman yazidu bitta'ah, al-iman itu bertambah dengan ketaatan, dan termasuk amalan zahir, yaitu a'malul jawarih, itu amalan anggota tubuh, ya, ala taqwiyatihi, atau juga bahkan amalan lisan dan amalan hati, juga dikatakan amalan ala taqwiyatihi, bagaimana, ya, berusaha untuk menguatkan iman tersebut, wa tajdidihi, begitu juga bagaimana selalu untuk memperbaharuinya, sebagaimana telah kita sebutkan dari penjelasan yang sebelumnya bahwa Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bahwa keimanan kita ini adalah ibaratnya adalah kain, ibaratnya adalah pakaian yang semakin lama dipakai semakin lusuh, mungkin akan robek, akan berlobang, maka segera ditempel, maka segera diperbaiki, ya, maka segera diperhatikan, ya, dan inilah dikatakan pembaharuan, yaitu tajdidihi kasiratun, dan berkaitan dengan ini adalah sangat banyak sekali nukilan dari mereka para sahabat dan generasi yang terbaik setelah mereka radhiyallahu anhum wa rahimahumullah taala jami'an. Fahadil khalifatur rasyid Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan yang pertama, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan nukilan kepada kita nasihat dari khalifah yang kedua, yang semua para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu, bahkan di antara para sahabat, ya, generasi tabi'in, atba'u tabi'in, dan seluruh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, kecuali mereka yang menyimpang pemahaman mereka, ya, semua mereka sepakat bahwa al-khulafa ar-rasyidun, khalifah yang empat, mereka adalah khalifah yang rasyidin, yang mereka mendapatkan petunjuk, mereka berjalan di atas petunjuk Allah dan berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Abu Bakar adalah manusia yang terbaik dan dia adalah yang terdepan. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya saya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan izin kepadaku untuk menjadikan seseorang yang aku akan jadikan khalil, yaitu kekasih, orang yang paling dekat, bahkan lebih dia cintai, ya, lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari anaknya, dari istrinya, ya, dari sahabat-sahabatnya itu yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia adalah orang yang terbaik. Kemudian setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau terlambat Islamnya, tetapi seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dia adalah yang terbaik, yang kedua, ya. Dan begitulah urutan pilihan terbaik para sahabat dengan pilihan setelah Abu Bakar meninggal, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan semua kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ya, apalagi mereka adalah pemimpin, dan kita mengetahui bahwa al-imam adil, ya, seorang pemimpin yang adil
ya, dan dia menerapkan syariat Allah, syariat Islam, mengamalkan Al-Quran, ya, juga mengamalkan ibadah untuk pribadinya dan juga memperhatikan rakyatnya dan betul-betul bertanggung jawab amanah, ya, yang dipikulnya untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat, maka mereka adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena mereka adalah pelopor pertama di dalam mendorong kepada kebaikan, memutuskan, memberikan keputusan untuk diamalkan, untuk dilakukan oleh rakyatnya. Makanya pantas para khulafa Rasyidin ini, Abu Bakar pertama, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka adalah manusia yang terbaik, bahkan dari seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada para sahabat yang mereka ahli berjihad, ya, mereka adalah ahli ilmu, Abdullah bin Abbas, ya, Muaz bin Jabal, ada yang ahli jihad, bahkan hebat berperang, Khalid bin Walid, yang lainnya banyak sekali. Tapi tetap yang terbaik adalah khulafa Rasyidin yang 4 ini, ya, baru sahabat-sahabat yang lain. Apalagi Nabi SAW telah menyebutkan di dalam satu hadis bahwa keempat sahabat ini dijamin masuk surga. Ya, Abu Bakar bil jannah, kata Nabi SAW, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali fil jannah. Ini sudah rekomendasi yang sangat kuat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sudah dijamin masuk surga. Dan tentunya apalagi dia menjadi khalifah, maka khalifah yang telah kita sebutkan tadi, mereka jadi pemimpin, ya, ketika mereka memimpin dengan adil, mereka bertakwa, ya, mereka akan mendapatkan pahala semua rakyatnya. Itulah masya Allah kita katakan kalau seorang itu paham, ya, bagaimana tanggung jawab untuk menjadi pemimpin, dan dia berani untuk menjadi pemimpin, tetapi dia bertanggung jawab, dia amanah. Dia menerapkan hukum Allah, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW, bahkan menerapkan supaya diamalkan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Maka dia menjadi pelopor kebaikan yang terdepan ketika dia menjadi khalifah, ketika dia menjadi pemimpin. Maka ini sebenarnya kesempatan yang sangat bisa kita katakan pilihan Allah, kesempatan yang langka. Ketika ini dijadikan adalah sarana, wasilah, perantara untuk kita mendapatkan, memborong pahala semua rakyat. Ya, maka ini dikatakan pemimpin yang adil, luar biasa. Tetapi sebaliknya pemimpin yang tidak adil, yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, yang melakukan maksiat, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kemungkaran, ya, yang memperkaya dirinya, bukan memperhatikan rakyatnya, maka ini dia juga akan mendapatkan dosa yang sangat banyak dari rakyatnya. Karena kita mengetahui orang yang zalim nanti di akhirat akan ditanya, orang yang zalim dan orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka akan meminta pahala orang yang menzalimi. Bagaimana kalau seorang pemimpin yang di bawahnya semua rakyat yang sekian banyaknya mereka adalah bertanggung jawab, dan bagaimana kalau dia melakukan keburukan? Bagaimana kalau dia tidak adil? Tentunya semua rakyatnya akan mengadu. Maka itulah sebenarnya yang harus seorang yang kalau dia ingin menjadi pemimpin, dan dia harus berpikir betul-betul hati-hati di dalam kepemimpinannya. Dan dia bisa meraih pahala yang besar dan bisa menjadi orang yang akan mendapatkan surga yang tinggi di akhirat ketika dia mempraktekkan atau dia menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ini tentunya panjang. Intinya adalah kita ingin memberikan penekanan, ya, seorang yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia adalah seorang khalifah. Bukan hanya khalifah, tetapi al-khalifatul rasyid. Dia mendapatkan petunjuk dari Allah dan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca biografi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimana nasihat-nasihat dari Umar bin Khattab ini, subhanallah, kita katakan sangat berharga. Perlunya kaum muslimin atau seluruh kaum muslimin membaca nasihat-nasihat para sahabat setelah membaca sunnah Nabi SAW, setelah membaca hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi tentunya yang pertama. Karena ini petunjuk yang terbaik, nasihat yang terbaik adalah dari lisan Nabi yang mulia SAW.
Dan kemudian setelahnya adalah nasihat dari para sahabat. Dan di antara yang terdepan adalah khalifah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaqulu li ashabihi. Dia pernah berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Halummu nazdad imanan. Lihat bagaimana potret kehidupan para sahabat. Kalau kita bayangkan mungkin bagaimana ya kalau kita ingin membayangkan, misalnya ada orang bertanya, seperti apa ya kehidupan para sahabat, seperti apa ucapan-ucapan mereka kepada sahabat yang lain, sehingga mereka dikatakan manusia yang terbaik, manusia yang mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan itu ucapan-ucapan yang terus terucap di kalangan para sahabat, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada sahabat radhiyallahu taala anhum, halummu nazdad imanan. Mari kita terus kita menambah iman kita. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, riwayat yang pertama yang telah kita bacakan tersebut, akhrajahu al-Lalakai fil i'tiqad. Dikeluarkan oleh Imam al-Lalakai di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nomor riwayatnya adalah nomor 1700 dan sanadnya sahih. Halummu nazdad imanan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada para sahabat, halummu nazdad imanan. Mari kita menambah iman kita. Tidak ada kita mendengarkan mereka, mari kita berlomba-lomba, mari kita untuk mencari dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan ini dan itu. Lihat bagaimana para sahabat mengetahui hakikat dunia dan mengetahui hakikat akhirat. Sehingga mereka saling mengingatkan, mereka saling menasihati. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, riwayat yang kedua ini akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fi Musannafihi. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Musannaf, yaitu kumpulan-kumpulan, dikatakan kitab Musannaf adalah kumpulan-kumpulan nasihat para sahabat. Di antaranya Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf, nomor riwayatnya, nomor perkataan sahabat ini adalah nomor 31.003, ya, dengan sanad juga yang sahih. Kum bina nazdad imanan. Ini dengan lafaz yang agak jelas, lebih jelas lagi dari sebelumnya. Kata Umar, berdiri, mari kita memperbaiki iman kita. Apa yang dimaksud dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini? Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mensarahkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, maksudnya beliau mengatakan aina najlisu wa nadhkurullaha tabaraka wa ta'ala wa nadhkurul jannah wa nadhkurun nar wa nadhkuru wa'idallah wa wa'dahu wa nadhkuru raja'ahu wa khawfahu fa nadhkuru dhalika kullahu hatta yazida imanuna wa yaqwa. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, dan beliau mengajak semua para sahabat, adalah pertama sekali adalah najlis, yaitu marilah kita, maksudnya duduk. Sebagaimana kita mengetahui majlis itu dari bahasa Arab. Ada juga dengan istilah majlas, ya, tempat berkumpul, duduk bersama-sama, namanya majlas. Ya, ini istilah kalau orang-orang yang belajar bahasa Arab atau bahkan di pondok ada istilah majlas. Ya, kalau majlis itu artinya juga tempat duduk, tempat kita duduk. Maksudnya najlis itu mari kita duduk. Dan kita mengetahui dari penjelasan para ulama, ya, pastilah yang dikatakan majlis, tempat kita duduk atau kita bermajlis, tidak akan keluar dari dua kategori atau dua jenis, naw'ani. Jenis yang pertama adalah majlis yang baik, majlis yang dikatakan khair, di dalamnya bahkan banyak kebaikan, ya, majlis yang saleh. Yang kedua tentunya adalah lawannya, ada majlis yang buruk, majlis susu, majlis yang berkumpul orang-orang pelaku maksiat, ya, ucapannya, pikirannya, perbuatannya selalu condong, ya, untuk melakukan maksiat.
Dan sudah pasti kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan di sini duduk kita, mari kita duduk maksudnya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu agama, duduk di majelis ilmu agama, belajar agama. Mari kita datang ke majelis Rasulullah SAW untuk belajar agama, menambah ilmu kita. Disitulah akan menambah iman kita. Kalau di zaman sekarang misalnya ada majelis ilmu, ada di masjid-masjid, kajian-kajian sunnah, kajian tauhid, kajian salaf, maka hadir. Ya, hayya nazdad maksudnya najlis. Wa nadhkurullah tabaraka wa ta'ala, begitu juga maksudnya halumu nazdad imanan, maksudnya adalah mari juga kita selalu mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tadi sifatnya adalah umum, duduk, dan apa diantaranya yang kita lakukan ketika kita duduk sendiri atau bersama-sama, nadhkurullah, kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berzikir, wadhkuruni adhkurkum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, ingatlah oleh kalian aku, kata Allah. Ingatlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kalian kepadaku. Adhkurkum, pasti aku akan mengingat kalian. Maka disebutkan di dalam hadis juga yang lain bahwa apabila kalian melihatku dalam keadaan sendirian, ya, aku akan ingat kalian dalam keadaan kalian ramai. Apabila kalian mengingatku dalam keadaan berjalan, aku akan mengingat kalian dalam keadaan berlari. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat dengan kita dan semakin cepat mengingat kita. Dan ini yang dikatakan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka lakukan sesuatu. Ini yang dikatakan al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Kalau Anda ingin diingat oleh Allah, Allah mengingat Anda. Ya. Dan menjadikan Anda adalah orang yang Allah cintai, maka ingatlah selalu kepada Allah. Makanya Allah dalam banyak ayat Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah kalian dengan ingat yang banyak, bukan sedikit. Karena sedikit itu adalah ciri orang-orang munafik. Orang munafik juga mengingat Allah tetapi sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, ciri-ciri orang munafik tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Ini dikatakan orangnya mengingat Allah. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah pasti orang yang tidak sholat tidak akan mungkin mengingat Allah. Orang yang meninggalkan puasa wajib, orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, pastilah mereka tidak mengingat Allah. Orang yang bahkan yang sedang melakukan perbuatan maksiat, mustahil mereka mengingat Allah. Makanya disebutkan di dalam hadis, ya, tidak akan mungkin orang itu dia dikatakan yang beriman ketika dia sedang berzina, sedang minum khamar, sedang membunuh. Karena kalau dia ingat Allah, dia tidak akan melakukannya. Maka mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan benteng yang terkuat juga kita untuk terjauh daripada maksiat. Ya, selalu kita diingatkan oleh Allah dan malaikat yang baik yang selalu mengingatkan orang-orang yang soleh. Ketika mungkin mulai tergelincir atau mungkin mulai jauh, ya, maka diantaranya adalah para malaikat akan mengingatkan kita. Dan tentunya hakikatnya adalah Allah SWT yang mengingatkan kita. Maka selalulah berzikir mengingat Allah SWT. Wa nadhkurullaha tabaraka wa ta'ala. Ini adalah faktor untuk menambah keimanan. Makanya jangan tinggalkan zikir-zikir, wirid-wirid yang sudah diamalkan oleh Nabi SAW dan kita ingin mencontoh beliau alaihi salatu wassalam. Zikir pagi jangan ditinggal, zikir petang jangan ditinggal, zikir mau tidur jangan ditinggal, berupa doa-doanya sekalian. Mau keluar rumah, apa yang kita baca, masuk ke rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, mau safar, naik kendaraan, ya, berhenti di tempat yang sunyi, tidak ada penghuni, ya, di tengah hutan atau gimana, atau banyak sekali. Ya, subhanallah. Mau makan, mau minum, ya. Ini dalam rangka untuk menambah keimanan. Makanya orang yang lemah imannya tentunya akan terpengaruh dengan perbuatan maksiat. Akan mudah dia melakukan maksiat, akan lemah dia. Karena imannya lemah. Karena salah satu bentengnya dia
ya tidak lakukan. Dia tidak membentengi dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadzkurullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di antara maknanya adalah juga wa nadzkurul jannah wa nadzkurun nar. Selalulah ingatkan diri kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, yang mudah-mudahan senantiasa saya dan semua kita dirahmati oleh Allah, diberikan oleh Allah petunjuk kepada jalan yang lurus. Selalu kita ingat akhirat, dan selalu kita mendahulukan akhirat daripada dunia. Tapi orang-orang yang lupa, dimulai dari lupa kepada Allah yang pertama, dilupa dari tidak bermajlis di majlis-majlis yang baik. Ya, bagaimana bisa ingat surga dan neraka? Jangan sampai kita sebagaimana yang Allah SWT tegur mereka di dalam surat Al-A'la, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Amal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali ya perhiasan dan tipuan yang menipu kita. La'ibun wa lahwun, ya. Banyaknya orang-orang yang masih bersendagura, bermain-main, tidak tahu hakikat hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Berpoya-poya, berbuat maksiat, menghabiskan harta, tidak di dalam kebaikan, tidak dalam ketaatan. Menghabiskan waktu, ngumpul sana ngumpul sini, ngobrol sana ngobrol sini, sampai larut malam tidak ada zikir, bukan untuk mengingat Allah, bukan hadir di majelis ilmu. Kan ada yang bergadang sampai pagi. Selalulah kita ingat, wahai kaum muslimin. Makanya banyak nasihat dari para ulama kita agar kita selalu kuat beribadah, rajin beribadah, selalu ingat Allah, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan maksiat dengan mengingat surga, dengan mengingat neraka. Makanya dalam banyak ayat kita akan membaca dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Dan juga kita akan mendapatkan bagaimana pedihnya dan mengerikannya dan menyakitkannya azab di dalam neraka. An-nar. Surga disediakan oleh Allah, u'iddat lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil kafirin, akan disediakan bagi orang-orang kafir, yaitu nar. Wakuduhan nar, wakudu, ya, dari bahan bakar daripada neraka tersebut. Wakudun nar adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Maka ingatlah ini, wahai kaum muslimin, banyak baca Al-Quran, dan sudah pasti harus ditadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Belajar tafsir tafsir para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah tentang mengingatkan kita kepada surga, mengingatkan kita kepada nikmat di dalam surga, nikmat yang abadi, nikmat yang tidak akan terputus, nikmat yang kita menikmatinya berlezat-lezat, bukan karena kita dalam misalnya makan karena kita lapar makan di surga, tidak ada orang lapar dalam surga, tidak ada orang yang haus dalam surga, tidak ada orang yang ngantuk yang tidur dalam surga. Semuanya mendapatkan hal tersebut berlezat-lezat. Maka kita mesti mengingat surga agar kita termotivasi, sehingga kita rajin beribadah, dan ini akan menambah iman kita. Karena pengaruh orang akan masuk surga adalah salah satunya sudah pasti adalah faktor keimanan, faktor akidah, faktor tauhid, faktor ibadah mereka di dunia. Maka dengan selalu kita mendengarkan surga, ini akan mengingatkan kita nikmat yang abadi. Apalagi kita di dunia ini banyak yang kita inginkan, kesenangan ini itu. Ya, kadang-kadang kita terbayang semuanya. Apalagi kita melihat orang mendapatkan dunia, kadang-kadang kita sempat iri juga. Tetapi tidak perlu. Ya, baca ayat-ayat Allah berkaitan dengan nikmat surga, dan itulah motivasi terkuat.
agar kita rajin beribadah, agar kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Menjadi orang yang terbaik, yang terdepan, bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah. Nasihati diri kita dengan supaya kita semangat beribadah, adanya janji-janji Allah berupa kenikmatan yang luar biasa di surga. Begitu juga wanadhkurun nar, cambuk diri Anda, kita, saya dan kita semua, ya, peringatkan diri kita semua dengan peringatan yang sangat keras akan beratnya, mengerikannya, sakitnya, dan tidak terbayangkan lagi bagaimana sangat sakitnya azab api neraka. Paling kecil saja, paling ringan aja dikatakan, ya, diberikan alas kaki atau alas dari api neraka atau dari bahan bakar api neraka jahanam, kemudian dipijak oleh orang yang masuk ke dalam neraka tersebut. Itu dari telapak kakinya, urat-uratnya, sendi-sendinya, darahnya, tulangnya, semuanya, dagingnya terasa terbakar dari batas kakinya di bawah, yaitu dari telapak kakinya sampai terus menyala, menjalar sampai ke hatinya, sampai kepalanya, dan meledak, pecah otaknya. Ini dikatakan azab yang paling ringan. Bagaimana bisa dikatakan, oh saya tidak apa-apalah singgah sebentar aja tuh di neraka. Makanya dia buat maksiat, makanya dia lupa bertobat dan beristighfar. Apalagi kita pernah dulu mengungkapkan ada orang, Masya Allah, dinasihati, apa yang dia katakan, nggak apa-apa saya masuk neraka kan kalau masih Islam kan tidak kekal dalam api neraka. Ya nggak apa-apa juga, kalau nanti masuk neraka kan enak juga, kata dia. Loh, kok bisa enak? Iya, bertemu katanya dengan artis-artis yang selama ini di dunia tidak ketemu. Wal'iyadzubillah. Bagaimana Anda bisa membayangkan seperti itu? Ya, mengerikannya azab api neraka. Bahkan azab api neraka itu disebutkan, ya, di dalam surah Al-Humazah, tattali'u 'alal afidah. Bahkan sampai ke relung hati yang paling dalam akan terasa sakit. Bukan hanya di batas kulit. Bahkan waliyadzubillah disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa penduduk neraka itu diberikan ketebalan kulitnya. Perhatikan. Subhanallah, diberikan ketebalan kulitnya, dikatakan tebal kulitnya kalau orang berjalan lebih kurang perjalanan 3 hari. Bagaimana tebalnya itu? Kenapa bisa ditebalkan? Bukankah kalau tebal dia semakin kuat dan kebal? Tidak. Supaya semakin merasakan dari setiap urat-urat, saraf-saraf dan lapisan-lapisan kulit itu sampai, ya, sedalam-dalamnya yang tebal itu. Dan ini kan mengerikan. Bukan sebentar. Ya, ingat azab neraka. Agar kita berusaha maksimal menjauhi perbuatan maksiat. Memang tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertobat, beristighfar, selalu beribadah, dan jangan luntur ibadahnya. Jangan sampai kita istilahnya futur. Segera bangkit, segera ingat kepada Allah. Orang yang melakukan maksiat, ingat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengampuni dosa siapapun. Wala taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Selagi Anda masih hidup, selagi Anda masih bernapas, belum ada malaikat maut yang datang mencabut, maka masih bisa bertaubat, dan bahkan kita bisa menjadi orang yang terbaik, bahkan bisa di akhir hidup menjadi husnul khatimah. Tapi banyak orang yang tertipu dengan maksiatnya dan terus terlarut, dan bahkan mengatakan tidak mungkin saya diampuni oleh Allah, apalagi ada bisikan-bisikan syaitan, maka dia akhirnya larut terus. Tidak ingat dengan azab api neraka jahanam yang menyakitkan. Ada orang bakar kayu, tiba-tiba bara apinya mungkin berserakan di jalan. Coba kaki Anda nggak pakai alas, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, kaki, kata orang kaki ayam, kaki kita ini pijak. Atau tidak sengaja terpijak, masih ada baranya. Bagaimana? Itu menyakitkan. Ya, luar biasa, melepuh kaki kita. Bagaimana dengan azab api neraka? Di dunia saja kita sudah teriak-teriak sakit-sakit. Bahkan bisa demam seminggu segala macam, ini nanti lagi bisa infeksi. Bagaimana dengan di neraka jahanam nanti? Waliyadzubillah. Maka selalulah ingat azab Allah yang pedih, sehingga kita berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat. Wa nadhkuru wa'idallah wa wa'dahu, tadi dikatakan mengingat surga, mengingat neraka, begitu juga mengingat janji Allah berupa ancaman dan janji Allah berupa berita gembira.
lakukan, Anda akan mendapatkan, lakukan kebaikan, ibadah, kebaikan, dan demi kebaikan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan menyimpang, jangan lari dari kebenaran, ya, karena ada janji baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda akan mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, bahkan kebaikan sebelumnya di alam barzah, di kubur. Dan sebaliknya ketika Anda melakukan pelanggaran, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak bertauhid, atau sebagian bertauhid, sebagian melakukan syirik, meninggalkan sunnah, melakukan bid'ah, ya, walaupun ada juga diamalkan amalan ibadah yang lain sesuai dengan sunnah, tetapi ada ancaman dari Allah SWT berupa azab api neraka jahanam. Makanya di hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala di akhir dikatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama, mengatasnamakan agama tapi tidak ada sunnahnya, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada Nabi mengatakan lakukan, tidak ada. Ini amalan bid'ah, ya, karena wa kullu muhdatsatin bid'ah, Nabi yang mengatakannya, karena seluruh perkara yang baru dalam agama itu yang tidak ada contoh dari Nabi adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, ini ancamannya neraka. Hati-hati wahai kaum muslimin, ya, azabnya begitu pedih. Dan selalulah ingat ini, begitu wa nadhkuru raja'ahu wa khaufahu, ya, selalulah dia mengingat bagaimana dia harus memiliki harapan yang besar kepada Allah dan juga rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nadhkuru dzalika kullahu, dan ini yang diingatkan oleh para sahabat kepada kita semua, dan kehidupan mereka setiap hari seperti ini, subhanallah. Ya, memang hidup mereka itu ingat akhirat. Walaupun mereka juga kadang bekerja untuk dunia dan tidak mereka tinggalkan dunia, bahkan mereka ada yang kaya, tapi mereka setiap hari ingat akhirat dan selalu saling mengingatkan. Kata beliau, fa nadhkuru dzalika kullahu, maka hendaklah kita ketika mendengarkan nasihat-nasihat tersebut, kita juga mengingat semua tersebut. Hatta yazida imanuna wa yaqwa, sampai Allah SWT akan memberikan taufik kepada kita semua, ya, iman kita bertambah dan menjadi kuat. Demikianlah mungkin dapat kita sampaikan karena keterbatasan waktu kita juga pada pertemuan sore hari ini. Ya, saya mohon maaf, ya, tidak bisa melanjutkan bahasan kita. Sepertinya juga pertanyaan tidak ada. Mudah-mudahan insya Allah pada ahad yang akan datang, kalau masih bisa bertemu, ya, dengan izin Allah tabaraka ta'ala, dengan kemudahan dari Allah, kita akan melanjutkan nasihat-nasihat sahabat yang lain berkaitan dengan perkara keimanan. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You